mamalia akan menjelaskan apa itu mamalia. Yang pertama, nama lu, anggota kelompok lu. Perkenalkan, saya Rihan, dengan anggota kelompok saya Fatih, Fahri, Kevin, dan Kian. Yang pertama, pengertian mamalia. Kata mamalia berasal dari bahasa Latin mama yang berarti payudara. Hal itu disebabkan mamalia betina memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, ciri-ciri mamalia yang akan dijelaskan oleh Fahri. Terima kasih. Ciri-ciri khas dari mamalia ini sendiri ialah seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut pada yang memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam rongga tubuhnya itu di antara perut dan dada itu ada otot yang dinamakan otot diafragma. Suhu tubuhnya relatif tinggi atau homoidal, bernafas dengan paru-paru dan memiliki kelenjar susu. Fertilisasinya secara internal dan mamalia ini kan yang betinanya kan memiliki kelenjar susu yang penghasil air susu yang diberikan kepada anaknya sebagai minuman atau asupan pertama pada anaknya tersebut setelah lahir. Kelenjar susu merupakan modifikasi dari kelenjar-kelenjar kulit. Memiliki 4 ruang jantung, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Selanjutnya, struktur mamalia akan dijelaskan oleh struktur mamalia yaitu ada struktur morfologi dan anatominya serta fisiologinya. Yang pertama ada struktur morfologinya, yaitu struktur yang tampak dari luar yang bisa kita lihat dengan panca indera. Itu ada kepala atau bahasa Latinnya caput, leher, badan bahasa Latinnya trunkus, dan ekor bahasa Latinnya cauda. Beserta dengan fisiologinya. Ini persis besok yang akan dibedah ya, persis begini. Yang pertama itu ada laring. Fisiologinya yaitu saluran udara yang berfungsi sebagai pembentuk suara. Lalu ada faring yang terletak yang berdekatan dengan faring yang berfungsi yang mengandung banyak limfosit. Fisiologinya yaitu sebagai pertahanan dalam terhadap infeksi. Lalu ada jantung. Jantung berada di atas rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Fisiologinya yaitu tempat terjadinya sistem peredaran darah. Oke, tunjukkan ya, tunjukkan. Ini. Jadi jantung, faring dan faring. Jantung ini tadi fisiologinya sebagai tempat peredaran darah. Lalu ada paru-paru. Fisiologinya yaitu sebagai tempat sistem pernapasan. Selanjutnya ada hati. Hati yang ini sebagai tempat proses metabolisme dalam tubuh. Lalu ada lambung sebagai tempat sistem pencernaan. Secara apa? Kalau lambung secara apa? Secara mekanik atau kimiawi ini? Kimiawi. Dua-duanya. Dua-duanya juga ya. Kimiawi. Kimiawi yang paling dominan. Terus lanjutkan. Lalu ada usus besar, itu sebagai menghasilkan sekret yang berfungsi menyerap air dan elektrik dalam pinggang. Nah, menyerap air. Baiklah, selanjutnya peran mamalia akan dijelaskan oleh Kevin.
Pada mamalia ada dua macam. Yang pertama ekosistem dan yang kedua sebagai kehidupan. Yang pertama ya sebagai ekosistem contohnya seperti rantai makanan. Tanpa mamalia rantai makanan maka banyak hewan yang akan punah. Karena bagi hewan karnivora atau hewan pengurai dia membutuhkan hewan mamalia ini. Yang kedua sebagai pemakan rumput dan predator. Hewan mamalia ini ada dua macam, contohnya yaitu herbivora dan karnivora. Contohnya sapi yang sebagai herbivora dan harimau sebagai karnivora. Kedua pada mamalia yaitu sebagai kehidupan manusia. Contohnya sebagai bahan makanan, manusia tidak hanya makan sayur ataupun makanan tumbuhan, tapi juga makan hewan. Contohnya seperti sapi, domba, dan kambing. Yang kedua sebagai alat transportasi. Dulu manusia itu tanpa mobil dia transportasinya itu sebagai hewan. Contohnya kerbau yang membawa gerobak dan kuda yang membawa bendi. Nah, sebenarnya bendi, pendati ya. Bendi. Ya, bendi. Dan mamalia itu banyak fungsi perannya kepada kehidupan manusia. Selanjutnya sistem pada mamalia akan dijelaskan oleh nanti. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pada mamalia. Yang pertama itu ada pernafasan. Kalau mamalia itu dia tuh bernafas itu kan dari hidung, lalu ke faring, lalu ke trakea, lalu ke bronkus, hingga paru-paru. Di paru-paru itu nanti oksigennya diikat dan jadi itu langsung lanjut ke peredaran darah. Saat setelah diikat di paru-paru, dia tuh masuk lewat vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, nanti turun ke bilik kiri, lanjut ke ke seluruh tubuh. Kapilernya kapiler darah itu dan seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh tadi itu kan diambil seluruh karbon dioksida tadi. Dari seluruh karbon dioksida tadi itu diikat oleh darah lagi, lanjut ke jantung, masuk itu ke ke serambi kanan. Kayak apa CO? Kayak CO2 atau karbon dioksida. Lanjut ke serambi kanan. Nanti dari masuk lagi ke bilik kanan. Dari bilik kanan itu kan dia terhubung dengan paru-paru, jadi dikeluarkan karbon dioksida di sana. Selanjutnya itu nanti ada pencernaan. Dulu. Nanti coba pernafasan. Pernafasan tadi ada yang kurang. Kan ada mamalia yang di air, kan? Yang di air itu dia tuh memiliki apa tuh? Oke, mamalia air kayak apa? Memiliki hormon mioglobin. Hormon mioglobin ini gunanya tuh untuk mengambil oksigen yang lebih banyak dan bisa mengikat oksigen yang di dalam air. Terus? Ini gambarnya kalau apa jadikan ya? Kalau gambarnya silakan cari dulu biar nanti kali itu. Kalau yang hewan air tuh kan contoh tuh ada paus. Paus itu hidungnya tuh yang di atas kepala itu. Hidung. Ya, hidung. Hidung. Iya, hidung. Nah, sekarang buka morfologi yang morfologi paus, silakan buka. Selanjutnya ada pencernaan. Di pencernaan itu dimulai dari apa? Dari proses mekanis, yaitu dia diturunkan lewat dari mulut. Dari mulut tadi itu masuk itu ke apa? Ke rumen. Ini khusus yang kayak sapi, kambing dan lain-lain.
Ruminansia. Hewan ruminansia atau hewan memamah biak 2 kali. Kenapa dia dibilang memamah biak 2 kali? Karena nanti tuh dia tuh untuk mengunyah itu 2 kali, mengunyahnya 2 kali. Maksudnya tuh proses mengunyahnya ada 2 kali. Simak ya, nanti ditanya kelompok lain nggak dapat. Setelah kunyah yang pertama masuk ke rumen atau penyimpanan temporer. Di sini tuh ada terjadi fermentasi oleh bakteri. Dari fermentasi tadi itu nanti keluar lagi ke mulut, dikunyah-kunyah lagi, misalnya waktu sapinya lagi nyantai gitu kan. Nah, nanti siap dikunyah-kunyah lagi, masuk langsung ke omasum. Dan omasum tuh dia tuh kayak tempat Perut apa? perutnya namanya perut Ada perut buku ya. namanya perut Atau perut kita ya sama. kenapa dia dibilang perut buku karena di sana tuh ada kayak kayak sekat-sekat gitu Ya. kayak buku ini. Ya. Terus Di sana tuh ada terjadi kayak penyerapan dan fermentasi lagi. Sebenarnya itu di abomasum itu ada atau perut jala. ya. Kenapa bilang perut jala? Karena di sana tuh dia bentuk tuh kayak sarang lempang gitu. Ya, ada. Di sana terjadi fermentasi lagi Ya. atau penyerapan zat-zat makanan dan penyerapan air. Ya. Nanti masuk ke duodenum. Di duodenum atau usus halus di sana atau usus kecil di sana tuh menyerap air lagi. Menyerap mineral. Dan saja ada di usus besar. Di usus besar itu penyerapan mineral dan air itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya. Oke, aplaus dulu untuk apa? Dan selesai kita tahu tidak hanya ada hewan seperti kambing, sapi dan yang di darat itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian air. Yang air itu kayak paus. Paus itu kan dia tuh makan plankton. Karena dia makan plankton tuh gigi dia yang seharusnya dulu tulang itu termodifikasi menjadi kayak serabut tulang. Serabut itu nanti untuk mengikat plankton atau mikroorganisme. Ya. Setelah dinyangkut di giginya gitu, ditelannya. Kalau keunikan paus dia punya 3 lambung. Di lambung pertama tuh mikroorganisme tadi tuh di bolak-balik untuk sedikit menghancurkannya. Yang di bagian kedua baru dihancurkan lebih Halus. halus lagi. Nanti di lambung ketiga tuh nanti ada penyerapan zat-zatnya yang perlukan oleh paus. Ya. Nanti dari sana itu baru masuk ke usus halus dan usus besar dan menjadi feses. Selanjutnya itu ada sistem ekskresi. Sistem ekskresinya itu ada dari kulit itu mengeluarkan keringat. Selanjutnya yang dari paru-paru itu kayak yang tadi karbon dioksida. Selanjutnya ada dari ginjal itu tempat pembuatan urin. Dimulai dari filtrasi penyaringan di dalam badan lalu gigi. Selanjutnya ada setelah dia itu tuh langsung ke reabsorpsi penyaringan kembali. Setelah penyaringan kembali masuk ke fermentasi. Pembentukan urin. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada perhatian teman-teman. Oke, bismillah, Masya Allah. Masya Allah. Dengan hanya 4 kata ya, 5 kata ya. Fatih Hakim bisa merincikan dengan detail. Gambarnya mana gambar? Nah, itu yang seharusnya ya. Jangan cukup garis. Nah, itu udah bisa menjelaskan. Itu yang dicari. Nah, lanjut. Selanjutnya ada klasifikasi dari mamalia. Total klasifikasi itu ada 10. Yang pertama Artiodactyla. Artiodactyla ini anggotanya umumnya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan memiliki kuku yang genap. Mereka juga memiliki perut yang besar dan kompleks, contohnya babi dan sapi. Terus selanjutnya ada Proboscis
Cidea. Anggotanya ditandai dengan adanya proboscis atau belalai dengan 2 lubang hidung. Contohnya gajah. Terus ada karnivora. Karnivora ini pemakan daging. Contohnya kucing, singa, anjing, dan beruang. Terus ada rodentia. Rodentia ini hewan pengerat. Merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang memiliki gigi depan aktif atau selalu tumbuh. Contohnya tikus dan hamster. Selanjutnya ada Perissodactyla. Seringkali disebut dengan hewan berkuku ganjil. Umumnya hewan yang termasuk dalam ordo ini berukuran besar, namun kuku yang dimilikinya berjumlah ganjil. Hewan ini mencerna selulosa tumbuhan di usus, bukan lambung seperti pada kerabatnya, yaitu Artiodactyla. Contohnya zebra. Selanjutnya adalah Cetacea. Merupakan ordo yang anggotanya berupa hewan laut besar. Berasal dari bahasa Latin yaitu cetus, yang berarti paus atau binatang laut besar. Di ciri-ciri hewan mamalia, kita tahu bahwa salah satu ciri mamalia adalah memiliki rambut. Namun rambut pada paus atau mamalia laut umumnya berkurang bahkan menghilang karena adaptasi di laut agar tidak menghambat pergerakannya. Jadi contohnya paus ya. Selanjutnya ada Lagomorpha. Ordo mamalia selanjutnya yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Lagos, yang berarti armab, dan morphe yang berarti bentuk. Ordo ini seringkali dianggap sebagai rodentia yang secara penampilan memang mirip. Contohnya kelinci. Kan kelinci mirip sama tikus. Selanjutnya adalah Sirenia. Sirenia merupakan ordo yang anggotanya memiliki ukuran tubuh besar. Selain itu, mereka gak punya kaki belakang. Ekor yang dimiliki anggota ini juga berbentuk pipi layaknya daun. Contohnya dugong. Tahu dugong ya? Dugong. Putri duyung tuh ya. Atau duyung. Atau ikan duyung. Dan sapi laut. Putri duyung. Selanjutnya, Apa tuh sapi laut? sapi laut itu Nanti ya kita bahas ya, di bawah ini menarik ya dibahas ya. terus ada monotremata. Monotremata berasal dari bahasa Latin yaitu monos yang berarti tunggal dan trema yang berarti lubang. Anggotanya merupakan mamalia yang menghasilkan anak dengan cara bertelur namun menyusui. Mereka sama seperti mamalia lain yang berdarah panas, berambut, memiliki tulang tunggal di rahang bawahnya. Contohnya platypus. Selanjutnya ada primata. Primata, secara bahasa primata berasal dari kata primates yang berarti yang pertama, terbaik dan mulia. Mereka memiliki jari yang berjumlah 5. Contohnya monyet. Oke. Contoh mamalia itu. Oke. Sekian dari kelompok kami. Tunggu dulu, ada informasi bagus. Kan depannya Naik. Biar nampak. kan hewan mamalia tuh harusnya tuh mau menyusui, mamae hewan menyusui. Nah itu tuh kan ada hewan air tuh dia tuh juga punya kalender. Tahu kok punya kalender? Cukup kostum sih. Ada apa? Silakan buka morfologi paus ya. Buka morfologi paus jadi tahu mana hidungnya, mana yang mamainya. Ya. Itu aja. Oke, silakan. Kelompok ini mau ngapain? Mau bertanya atau menyambung? Gimana? Akan membuka sesi pertanyaan. Sesi. Oke. Minimal 1 ya. Satu kelompok minimal 1 per kelas ya. Per kelas apa kelasnya? Ya, silakan. Mondir. Coba berdiri, Habib. Berdiri. Oke. Samakan salam, nama dan kelompoknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan
juga yang lain paus, lumba-lumba atau anjing itu kan menyusui itu kan dalam laut. Apakah tuh pas menyusui itu tuh susu itu tidak campur air? Kita kan kalau beli susu kan kalau tahu susunya dicampur air itu kan marah gitu kan, vitamin itu kurang. Apakah pas dia nyusui dalam air itu tuh dia nggak kecampuran air gitu? Nah, atau bagaimana mekanisme menyusuinya? Nah, gitu ya. Nah, Saya susunya langsung ya. Kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari kelompok Habibie. Saya ingin bertanya, apakah sistem saraf pada mamalia itu sama dengan sistem saraf manusia? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi, apakah susunya tidak tercampur air karena mereka hidup di air? Ya, rupanya cairan susu dari induk paus atau lumba-lumba Ya. mengandung sekitar 35-40% lemak sehingga cairan susunya tidak terpecah atau ikut larut saat melewati air. Jadi susu yang dihasilkan oleh induk mamalia laut ini kental. Jadi tidak terlalu beli. Nah, Sanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaji Vero dari kelompok Supervises. Di buku hijau yang bisa kita pakai ini disebutkan contoh dari subkelas Eutheria itu manusia. Kenapa manusia masuk ke dalam subkelas Eutheria? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukankah berbeda gitu ya? Nah, ya. Katanya susu babi bukan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Desanta dari kelompok Reptilia. Kan pada umumnya paus itu akan plankton. Jadi paus pembunuh, paus orca itu apakah sistem pencernaan itu sama dengan paus-paus pada umumnya atau berbeda? Terus kalau organ itu sama atau berbeda? Ya, Karena makanannya berbeda. sistem pencernaan dan organ itu apakah sama dengan paus biasanya atau berbeda? Kembali tadi, apakah berbeda sistem saraf antara manusia dengan mamalia? Jadi sistem saraf mamalia dengan manusia itu berbeda. Yaitu di mana otak manusia itu memiliki sistem saraf yang lebih rendah daripada sistem saraf mamalia. Dapat kita buktikan hewan-hewan di lingkungan kita itu kan kebanyakan lebih tinggi penglihatannya daripada manusia. Pendengarannya, penglihatannya sama penciumannya itu lebih tinggi daripada manusia, lebih dekat daripada manusia. Tetapi apa ingat ya? Tapi apa yang membuat manusia itu lebih baik apa? Apanya? Iya. Sampaikan juga ke temannya. Jadi adil ya. Memang kita pada beberapa aspek kita tidak setajam penglihatan, penciuman dari hewan yang lain, tapi secara akal tentu kita lebih gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Pertanyaan selanjutnya, kami akan menjawabnya di lain waktu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Oke, syukron jazakumullahu khairan. Kelompok mamalia ya. Silakan kembali dan melanjutkan kelompok berikutnya.